Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertatap wajah lagi dalam virtual learning atau pembelajaran virtual daring dalam pelajaran bahasa Arab hari ini setelah 2 minggu kita tidak bertemu secara virtual karena kebetulan ada 2 peringatan besar yang ada di kalender kita mengharuskan kita untuk ikut serta dalam menyemarakan. Langsung saja saya akan langsung share ke kalian. Kita akan mempelajari apa itu mereview ya. Saya bukan bilang mengajari tapi mereview karena kita sudah 2 minggu. Saya akan mulai dari hal-hal yang mudah yaitu pelajaran kita yaitu kelas 12 tentang ada hubungannya dengan hobi dan hobi. Yang nanti hari ini saya akan ajak kalian untuk latihan maharatul istima'. Istima' itu kemampuan mendengarkan atau mendengarkan istilahnya mendengarkan bunyi-bunyian Arab. Nah, itu yang akan saya latihkan ke kalian pada siang hari ini. Otomatis ini semuanya akan sangat berjalan lancar kalau kalian secara fisik maupun batin ya, kalian menyiapkan semuanya. Siap ya hari ini? Karena ini kita akan latihan. Saya akan memulai dengan nge-share gambar ke kalian yaitu sebentar. Saya tanya dulu, kemarin sebelum libur pembahasan apa yang sudah kita bahas? Silakan dibuka catatannya, dilihat sejauh mana pembahasan yang sudah kita bahas. Silakan ada yang mengeluarkan unek-unek apa saja sudah kita bahas. Kita membahas apa kemarin? Dialog ya? Iya, Pak. Jadi dialog. Oke. Jadi di sini sekarang kita akan membahas di modul itu kemarin kita bahas dialog yang hubungannya dengan hobi. Sekarang saya ada buku. Kalau itu kan modul ya. Ini ada buku pelajaran bahasa Arab ya seperti ini. Nah, ini yang sesuai dengan kurikulum juga untuk SMA. Dan saya ambil beberapa untuk penguatan materi, ya, untuk penguatan materi kita. Bentar, saya rubah dulu nama saya. Baik, saya akan share gambar yang pertama. Ini yang saya share di grup kalian. Nah, pada gambar itu kalian bisa lihat di sana itu ada al-mufradat wal ibarah. Nah ini ya. Al-mufradat wal ibarah itu. Al-mufradat wal ibarah itu artinya kosakata dan ungkapan. Artinya dalam lembar ini kalian diberikan suguhan tentang tambahan pengetahuan yang hubungannya dengan hobi. Karena di sini ada A menyebutkan macam-macam hobi. Nah, kalian bisa lihat di situ ada tulisan unzur wastami wa'id. Unzur ini artinya lihatlah, wastami perhatikan, wa'id dan ulangi. Jadi di sini ada perintah untuk kalian melihat, memperhatikan dan mengulangi. Itu artinya butuh interaksi dengan kalian. Saya akan membacakan sekali, kalian perhatikan tulisannya dengan baik dan seksama, lalu nanti ada waktunya saya untuk menunjuk beberapa dari kalian, atau mungkin bareng-bareng awalnya dulu. Kita awali dengan bersama-sama mengulangi apa yang saya ucapkan, lalu nanti beberapa waktu saya akan tunjuk beberapa dari kalian. Untuk apa yang saya tunjuk silakan kalian baca. Oke, yang pertama. Qiraah, kitabah, murasalah,
riyadhah, rasmun, rihlah, tabakhun, taswirun, tasawwuq, istima'u ilal ghina, la'bul hasu, musyahadatul tilfas. Saya ulangi lagi. Perhatikan, dilihat gambarnya yang sesuai dengan yang mouse atau yang saya kursor yang saya gerak-gerakkan ini ya. Qiraah, kitabah, murasalah, riyadhah, rasmun, rihlah, tabakhun, taswirun, tasawwuq, istima'u ilal ghina, la'bul hasu, musyahadatul tilfas. Oke. Baik, sekarang silahkan kalian saya berikan kesempatan untuk membuat on pada mic kalian. On mic semuanya. On mic. Boleh menghidupkan mic-nya semua. Saya akan melafalkan lalu tirukan setelah saya. Ya. Kita mulai dari atas. Qiraatun. Ayo sama-sama. 1, 2, 3. Qiraatun. Kitabatun. Kitabatun. Murasalatun. Murasalatun. Riyadhatun. Rasmun. Rihlatun. Tabakhun. Taswirun. Tasawwukun. Istima'u ilal ghina'i. La'bul hasubi. Musyahadatul tilfas. Oke, sekarang close mic semuanya. Close mic semuanya. Close mic semuanya. Mic-nya dimatikan. Oke, sekarang yang saya sebutkan silakan kalian baca ya. Yang saya tunjuk saja. Ilham Ramadan. Gambar nomor 1 ini. Dibaca. Ilham Ramadan. Ilham. Oke, berarti nggak hadir ya. Cuman hadir akunnya saja. Friska, coba Friska Farah. Iya. Oke, ini loh. Gambar yang saya berikan tanda ini. Gambar pertama. Qiraatun. Oke, bagus, sip. Selanjutnya, gambar kedua, Dian Novita. Iya, Pak. Ya, langsung dibaca. Kitabatun. Oke, selanjutnya sampingnya, Marsha Aulia. Iya, Pak. Murasalatun. Oke, selanjutnya, Aiga. Gambar selanjutnya. Iya, Pak. Ya, dibaca. Apa itu, Pak? Pak, kurang jelas. Nih, tak kuwedekno iki. Yuk. Bentar, Pak. Riyadhatun. Riyadhatun. Ya, oke, terima kasih. Selanjutnya Anzani. Nih. Iya, Pak. Anzani ini. Yang mana? Ini yang kursor gerak-gerak. Rasmun. Oke, selanjutnya Tanaza. Rislatun. Apa? Rislatun. Rihlatun. Sampingnya Salsabila Putri. Tabakhun. Tabakhun. Bagus. Sebelahnya Trusta. Taswirun. Oke. Yang bawah ini kelihatan ya? Ini Isma Yunada. Isma, silakan on. Isma nggak ada. April.
Tasawwukun. Oke, tasawwukun. Bagus. Hafido Hikmah Maulidia. Sebelahnya. Iya, Pak. Istima'u ilal ghina'i. Istima'u ilal ghina'i. Bagus. Sebelahnya Cahya Fadila. La'bul hasub. La'bul hasub. Itu kalau dilengkapi harokatnya ini ada harokat kasroh ya. La'bul hasubi. Tapi melafalkannya sama seperti ghina ini boleh dimatikan seperti itu. Oke, selanjutnya Muhammad Rafli. Musyahadatul tilfas. Musyahadatul tilfas. Oke, terima kasih. Ini masih beberapa, nanti sisanya akan saya tunjuk lagi. Itu artinya dalam lembar ini kita telah memperhatikan, melihat, memperhatikan dan mengulangi. Nah, proses semacam ini anak-anak seperti di kelas ketika seorang guru ada di tengah kelas, lalu ada tulisan di papan atau ada tulisan di buku yang kita pegang, lalu saya melafalkan, lalu kalian menirukan. Kita telah melalui proses ini barusan ya. Selanjutnya saya akan share lagi gambar yang kedua. Dan sebelum itu mungkin ada pertanyaan. Oke, saya tampilkan lagi deh. Saya tampilkan lagi. Nah, jadi gambar ini adalah hubungannya dengan hobi yang dalam bahasa Arab kita sebut apa? Ada yang ingat? Dalam bahasa Arab kita sebut apa hobi itu? Hiwayah. Hiwayah. Walaupun dalam realita kehidupan sehari-hari hobi itu tidak hanya ini. Banyak sekali kalau kalian bisa menambahi dengan kosakata kalian yang kalian dapat dengan catatan yang kelas 11 pernah saya suruh dan kelas 12 kemarin di awal-awal ini ya. Di percakapan kemarin ada beberapa kosakata dan ini adalah melengkapi di antara kosakata yang hobi yang hubungannya dengan keseharian kita. Qiraah artinya membaca ya, sangat terbantu dengan gambar ya, tentunya nggak usah saya bahas ya. Mana yang perlu penguatan makna? Yang kalian pengen tahu makna yang sesungguhnya, yang mungkin ragu-ragu, yang mana coba? Yang gambar mana? Yang la'bul hasubi. Oke. Yang baris ketiga bawah itu ya. Nah, tasawuf kita mulai dari yang pojok kanan bawah. Tasawuf ini ada gambar ibu-ibu atau cewek menenteng banyak kayak model belanjaan begitu. Nah, kira-kira apa artinya tasawuf ini? Hobi berbelanja. Shopping. Shopping gitu. Sip, betul. Nah, makanya tempatnya shopping itu disebut suk. Sukun itu pasar artinya. Nah, jadi bahasa Arabnya pasar sukun ya, sukun. Ya. Nah, sukun itu artinya pasar, sukun pakai qaf. Ya, sebentar saya coba munculkan whiteboard-nya. Oke. Jadi tasawuf. Ya, jadi saya pakai istilahnya bagaimana kita menuliskan pasar ini seperti ini. Mungkin kalian sudah pernah saya tuliskan seperti ini. Sukun ini tempatnya ya. Kalau hobinya tasawuf. Hampir mirip kan struktur hurufnya? Nah, ada sin, ini ada sin, ada waw, ada qaf. Nah, bahasa Arab itu seperti itu anak-anak. Contoh yang lain seperti masjid. Dengan aktivitasnya yaitu sujud. Apa? Berarti masjid ini kira-kira apa? Sujud itu apa? Sujud adalah ya sujud, yaitu sebuah gerakan di dalam sholat atau sebuah bentuk gerakan yang kita tahu sendiri ada kepala di bawah seperti ini ya. Saya nggak bisa gambarnya. Misalkan gini, ya, seperti inilah sujud lah. Sujud. Nah, masjid ini berarti tempatnya ini. Nah, gitu. Ada lagi istilahnya musola yang sering kita ada di sehari-hari. Ada aktivitasnya yaitu sholat. Nah, shot, lam, ya. Lalu ada ya ini ya ini bukan ya sebenarnya, ini adalah alif seperti ini. Jadi sama. Kalau sholat ini artinya adalah sholat, kalau musola berarti artinya adalah tempat sholat. Nah, itu. Oke.
Wes itu. Selanjutnya kita balik ke pembahasan. Mungkin ada pertanyaan lain selain ini, yaitu sampingnya. Ya. Di sini ada ini ya. Nah ini kan istima'u ilal ghina. Istima' ini artinya dari kata-kata sami'a yasma'u. Sami'a yasma'u sin mim ain. Sama basor kalam. Nah itu sama artinya apa? Sifat wajib bagi Allah. Sama. Mendengar. Maha mendengar. Oke. Allah bisa mendengar. Artinya apa? Istima' ini sin, ada mim, ada ain. Berarti ini adalah mendengarkan. Ya. Ila kepada, ya, ke al-ghina itu apa? Kira-kira artinya? Lagu. Lagu, ya, musik atau lagu ya. Jadi mendengarkan lagu. Istima'u ilal ghina, atau dalam istilah lain boleh istima'ul musiko. Musik, bahasa Arabnya ya musik, kok saya tuliskan di sini. Ya. Istima'ul musiko. Ini juga boleh. Ada mustalahah atau ada pengistilahan seperti ini. Mendengarkan lagu. Atau sima'ah, boleh. Sima'atul musiko atau gina. Sorry. Sima'atul musiko. Nah, seperti ini. Ini artinya adalah mendengarkan lagu atau musik. Ya, begitu. Sima'atul ghina. Mendengarkan yang lain boleh. Misalkan mendengarkan radio. Nah, bahasa Arabnya radio itu media. Nah, mendengarkan anggap sama sima'atul media ditambahi alif tamajah. Sima'atul media. Jadi mendengarkan radio atau siaran. Ini radio ya. Nah, nanti boleh di capture, boleh disimpan, boleh untuk menambah vocabularies atau kosakata. Atau idaah. Idaah itu siaran artinya. Artinya siaran atau broadcast. Gitu. Oke, balik ke gambar lagi. Nah, sebelahnya ada istilah la'bul hasub. Siapa yang kira-kira bisa mengartikan ini? Untuk mengkira-kira saja. Kira-kira artinya apa itu? Bermain komputer mungkin, Pak. Oke. Ini ada dua kata ya, ada dua suku kata. Yang pertama adalah ismul masdar la'ibayal abu la'bun. Nah, saya jelaskan sekarang. Saya jelaskan pakai whiteboard. Nah, ini adalah dari kata-kata la'iba yal'abu. Kalau dari kamus seperti ini. Masih ingat kelas 11 ya? Kalau yang ini namanya fi'il madhi. Kalau yang ini namanya fi'il mudhari. Tinggal kita mau bikin kalimat yang bagaimana. Kalau ini masa lampau, yang ini sekarang atau akan datang, boleh pakai ini. Namanya fi'il mudhari. Nah, ada satu nama isim, setelah lanjutannya ini, itu ada namanya ismul masdar. Masdar itu seperti sebuah aktivitas, tapi bukan kata kerja. Begitu. Seperti aktivitas tapi bukan kata kerja, makanya di sini disebut la'bun. Walaupun artinya sama-sama bermain. Ini kan artinya bermain nih. Ini artinya bermain. Tapi yang kata kerja. Ini namanya verb atau kata kerja. Nah, kalau ini la'bun ini bukan madi, bukan mudhari, tapi namanya ismul masdar. Dalam bahasa Arab itu namanya ismul masdar yang artinya itu seperti kata kerja yang abstrak. Bukan kata kerja, tapi sebuah aktivitas yang menunjukkan artinya sama-sama adalah bermain. Tapi ini bukan kata kerja. Seperti contoh yang lain mungkin lebih menggampangkan kalian itu seperti ini ya anak-anak. Bahasa Arabnya membaca apa? Ayo. Qara'a yaqra'u. Qara'a yaqra'u. Nah, ini kan madi.
Nah, kita tulis madi. Yang ini mudhari. Lalu ada ismul masdarnya apa bentuknya coba? Di pertemuan kemarin yang 2 minggu yang lalu yang kalian saya minta untuk menuliskan beberapa kosakata dan arti dalam bahasa Indonesia. Itu di sana ada banyak pembahasannya tentang ini. Yang saya bilang ismul masdar apa? Farah? Apa? Kiroatan. Kiro. Dalam bahasa sorof itu memang qara'a yaqra'u qira'atan gitu, memang harokatnya memang tan itu untuk memudahkan kita untuk mempelajari, tapi dalam bahasa penulisan seperti ini juga boleh menggunakan untuk qira'atun seperti ini. Jadi ini juga artinya sama-sama membaca begitu. Qira'atul Quran. Ma hiwayatuki ya Farah. Terus Farah menjawab hiwayati qira'atul Quran, bukan hiwayati aqra'ul Quran. Begitu. Bukan hiwayati. Misalkan ada pertanyaannya, ini kalian nanti ketika ada sesi tugas untuk berbicara, saya akan membuatkan sebuah seperti ini. Ada pertanyaan, ma hiwayatuka atau ki, ka untuk cowok, kalau ki untuk cewek, ma hiwayatuka, terus dijawab sama yang ditanyai, hiwayati. Nah, apa terserah. Misalkan contoh di sini saya pakai kata-kata qiraah. Qiraatul Quran misalkan contoh. Kayak gini. Nah, maksud saya adalah kita tidak bisa menggunakan bahasa seperti ma hiwayatuka hiwayati aqra'ul Quran, itu tidak terlalu dibenarkan walaupun artinya bagi si penanya dia paham begitu. Maksud saya gini, boleh sebenarnya jawab aqra'ul Quran itu nggak ada yang nyalahkan dan kita paham semuanya kalau hobinya itu membaca Al-Quran. Tapi yang paling tepat itu nggak pakai aqra'u. Karena yang diminta itu adalah ismul masdar ini, qiraahnya ini. Nah, bukan yang ini. Paham nggak anak-anak? Halo? Jadi di hobi ini, di pembahasan hobi ini, kita akan mengenal banyak dari bentuk-bentuk masdar ini. Contoh lagi ya, ada tadi itu, nih, rosama yarsumu, artinya apa? Ingat nggak tadi? Rosama yarsumu dibaca sama Anzani tadi. Saya aja masih ingat siapa yang baca. Rosama yarsumu. Apa artinya? Menggambar. Menggambar atau drawing ya. Menggambar. Lalu di tabel tadi, di gambaran tadi itu, hobi adalah, menggambar adalah apa? Menjadi apa? Ini loh. Rosmun. Ini semuanya sama-sama menggambar artinya. Hobimu apa? Salsabila. Hobi saya rosem. Ma hiwayatuki ya salsabila, hiwayati ar-rosmu. Ya, bukan arsumu. Ma hiwayatuki. Ma hiwayatuki. Misalnya gini. Kurang. Lalu dijawab hiwayati ar-rasmu. Gini, ar-rasmu ini adalah ini, bukan ini, atau bukan ini. Begitu. Jadi ma hiwayatuki, kamu buka di kamus, menggambar apa ya? Ternyata kamu nemu ini nih di kamus nih. Gak boleh tiba-tiba kamu jawab hiwayati rosama. Betul apa salah? Salah. Salah. Atau hiwayati kamu dapat di kamus, hiwayati yarsumu. Betul apa salah? Salah. Salah. Tapi kita ambil bentuk masdar. Ini namanya bentuk masdar. Makanya anak-anak, di dalam bentuk masdar tadi ada satu dari kata-kata la'iba tadi itu, ya yang ditanya sama teman-teman tadi. La'iba yal'abu. Artinya, masih ingat nggak? Pernah kok ini dibahas. Bermain. Oke. Dia punya ismul masdar menjadi la'bun.
Gitu. Artinya sama-sama bermain. Cuman beda kegunaan anak-anak. Kalau laiba, saya buatkan contoh perbedaannya ya. Ini buat mengingat kelas 11. Laiba Muhammadun al-hasuba. Hasub artinya apa tadi? Ada gambarnya tadi. Hasub. Apa artinya? Artinya hasub ini loh. Komputer. Nah, ini ya laiba. Lalu saya rubah lagi. Saya tambahi lagi kalimatnya. Biar menjadi kalian biar tahu bedanya. Yal'abu Muhammadun al-hasuba. Nah. Lalu yang terakhir, hiwayatu Muhammad la'bul hasubi. Nah, ini anak-anak ada 3 ini. Ini poinnya yang paling penting ini. Nih. Ini konklusinya, konklusi pembahasan saya ini. Perbedaannya ada yang bisa menjelaskan. Kalimat nomor 1 ini, kalimat nomor 2, kalimat nomor 3. Coba apa bedanya? Ada yang bisa menjelaskan enggak? Siapa aja boleh deh. Kelihatan kan? Kalau nggak terlalu jelas bisa di zoom kan, kalau di HP kalian itu bisa kalian perbesar dengan tangan kalian sendiri. Dela, golongan suara nih. Dela paham Dela? Pak, maaf Dela itu nggak bisa ngomong soalnya habis kecelakaan, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kecelakaan di mana? Di dekat rumahnya katanya, Pak. Terus keadaannya ya apa Dela? Itu Pak, apa wajahnya rada bengkak gitu loh Pak. Terus jadi susah buat ngomong. Ya Allah. Ya. Dela, cepat sembuh ya. Ya nggak apa-apa. Maaf cuma bisa mendengarkan. Wes yang lain dijadikan pengiling, pengingat buat kita yang namanya kondisi seperti ini. Tetap waspada, hati-hati ya. Ternyata sakit nggak cuma perkara kita waspada sama pandemi saja, tapi kalian di jalan sebagai pelaku kendaraan bermotor hati-hati gitu, apalagi kalau sampai merugikan orang lain ya urusannya panjang ya kan. Wes semoga cepat sembuh Dela. Dan mungkin di sini ada yang sakit juga yang cuman kan kita nggak tahu, semoga yang lain yang mungkin yang sakit cepat sembuh. Demam, greges, flu dan teman-temannya itu semoga cepat menyingkir. Diberikan sabar ya, sakit itu menggugurkan dosa kalau kalian sabar dan ikhlas ya. Wes lanjut, siapa ini yang lain penggantinya Dela? Ayo. Siapa ya? Saya lihat daftarnya dulu yang aktif. Ramadina, ayo. Dulure Dela ini. Digantiin Ramadina. Ramadina paham nggak arahnya Pak Rifki nerangin ini tadi? Itu arahnya kemana? Perbedaan antara kalimat 1, 2, 3 ini apa coba? Kenapa Pak? Ini loh perbedaan antara kalimat yang 1, 2, dan 3 ini loh apa bedanya? Dari sisi makna dulu deh, dari sisi makna. Atau Lydia. Hafido. Iya Pak. Ya coba gimana? Punya ide apa? Salah nggak apa-apa. Ayo. Oke, mungkin lupa semuanya. Oke, saya jelaskan ya. Lagi-lagi kita balik kepada bagaimana kita menggunakan kata kerja dan jenis isim. Saya tadi bilang bahwa ada perbedaan yang saya gunakan. Yang ini saya menggunakan disebut fi'il madi. Yang ini
fi'il mudhari dan ini ismul masdar, bukan kata kerja. Ini dua-duanya fi'lun. Fi'lun. Tapi ini ismun. Tuh, beda. Tapi artinya kok bisa sama, Pak? Ya, saya jelaskan bedanya. Kalau ini la'iba Muhammad al-Hasub. La'iba ini berarti telah bermain. Kenapa? Karena kita menggunakan fi'il madi. Jadi artinya adalah Muhammad telah bermain. Mungkin statement ini keluar setelah mungkin misalkan Muhammad ini bermain komputer ya. Mungkin setelah komputernya itu mati, lalu Muhammadnya ini beraktivitas lain, lalu ada yang nanya, tadi Muhammad bermain komputer, Muhammad telah bermain komputer. Gitu. Telah bermain komputer. Nah, ini yang setelah ini yang saya kotai. Lalu yang kedua, Muhammad yal'abu al-hasub. Apa kira-kira artinya? Sedang Nah, bermain. ini seperti kalian ini Muhammad. Nah, seperti saya ini lagi di depan laptop. Muhammad sedang bermain komputer. Gitu. Nah, yang terakhir, hiwayatu Muhammad la'bul hasub. Hiwayah artinya apa? Akan Bukan akan. Ini dilihat hiwayah ini. Konsentrasi ke maknanya. Hobinya Muhammad, hobi Muhammad adalah, boleh kasih adalah, boleh tidak, boleh. Hobi Muhammad apa? La'bu artinya apa? Bermain. Bermain komputer. Sekarang apa bedanya? Di sini tadi juga ada bermain. Ini bermain, ini bermain, sedang bermain. Yang ini hobi Muhammad bermain komputer. Nah, bedanya adalah dua kalimat di atas ini sama-sama fi'il, cuman dibedakan waktu. Yang ini telah, yang ini sedang. Kalau yang terakhir ini bukan kata kerja, melainkan sebuah kata biasa yang dia bisa masuk ke dalam kalimat walaupun tanpa kata kerja. Di nomor 3 ini mana ada kata kerja? Nggak ada kata kerja. Tapi seakan-akan artinya itu kalau diartikan itu seperti kata kerja ini. Nah, seperti kalian membuat kalimat hiwayatu rifqi qiraatul Quran. Qiraah di sini posisinya qiraah dari sini. Al-Quran menggantikan al-hasub. Sama saja toh? Halo? Cek. Seperti ini loh anak-anak. Hiwayati qiraatul Quran. Ini. Hobiku, ini yang menunjukkan artiku ini. Ya, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Sampai sini bisa dipahami? Halo. Bisa, Pak. Insya Allah bisa. Saya itu semangat ngajar kalian karena 2 minggu saya nggak mendampingi kalian gitu. Jadi saya wis niat ngajar banget, artinya butuh all out ini. Harus apa yang saya salurkan kalian setidaknya paham lah. Nanti prakteknya biar bisa lebih mengerti lagi. Oke, selanjutnya Pak Rifki. Oh ya, balik lagi ke gambar ya. Pertanyaan sudah terjawab. Selanjutnya adalah musyahadatut tilfas. Nah, ini juga artinya juga hampir sama seperti tadi prosesnya itu. Musyahadah itu dari kata syahada yusyahidu. Syahada yusyahidu. Nih, sebentar. Nih. Musyahadah. Apa artinya kira-kira? Nonton TV. Syahada yusyahidu, lalu punya masdar bentuknya musyahadah. Sorry. Maaf ya, tulisannya agak jelek karena lumayan licin tulis di sini. Musyahadah. Nah, ini artinya semuanya adalah sama-sama menonton. Dalam bahasa Inggris itu watching ya. Jadi beda dengan bukan melihat ya. Dalam bahasa Arab itu juga ada kata-kata melihat. Nadhara. Yanzuru. Nanti kalau kalian buka kamus ya. Nazrun.
Ini masdarnya. Ini melihat, bukan melihat TV. Sama seperti bahasa Inggris, ini punya kata kerja watch, yang ini punya kata kerja see. You can see? Yes, I see. Gitu kan? Paham ya? Jadi ini fi'il madhi, fi'il mudhari, ismul masdar. Fi'il madhi, fi'il mudhari, ismul masdar. Wes ini nggak usah dipikir teman-teman. Pokoknya kowe wis tak terang. Oke, sekarang balik ke ini. Selanjutnya ada latihan nih. Nah, biasa. Habis itu kan terbit latihan. Setelah paham, terbitnya latihan. Karena tadi saya sudah menyampaikan sebuah kalimat-kalimat yang hubungan, sebuah kata-kata yang hubungannya dengan kosakata baru. Ini ada latihan anak-anak. Ya, ada istami ilan nas. Ya, istami ilan nas. Sumaddo alamatu centang ini. Fil murabba al munasib. Saya zoom, maksudnya saya zoom ininya, gambarnya. Nah, istami artinya apa? Ayo, istami apa artinya? Dengar. Perhatikan. Perhatikan. Dengarlah. Ya. Istami ilan nas. Ini dilihat Indonesianya ini. Mengidentifikasi bunyi ujaran teks yang didengar. Jadi ini nanti ada bunyi-bunyiannya. Ya. Jadi kita di latihan 1 ini, tadrib ini artinya latihan. Disuruh untuk mendengarkan, memperhatikan kepada teks. Nas ini artinya teks. Bentar ya. Nih. Simak. Teks. Kepada teks sumadok, kemudian dok, letakkan atau bubuhkan. Alamah itu artinya tanda, atau dalam bahasa Inggris artinya mark. Ini, tanda centang ini. Fil murabba, dalam persegi atau kotak, ya. Al-munasib yang cocok. Begitu. Nah, simulasinya begini anak-anak. Anggap saja misalkan ya. Misalkan, ini anggap saja, contoh misalkan ya. Saya bilang jilbab. Saya bilang gitu, bahasa Indonesia ya. Jilbab, manakah yang kira-kira gambar itu mempresentasikan jilbab? Yang ini kalau ini saya anggap kanan, ini saya anggap kiri. Yang kanan apa yang kiri? Yang kiri. Yang kiri. Maka cara kerjanya adalah saya taruh di sini. Gitu. Ya, begitu. Nah, karena ini saya latihkan ke kalian semua, saya latihkan langsung. Ini nanti ada audionya yang saya perdengarkan. Maka tolong nanti kalian tidak mencentang menjawabnya, tapi menuliskan kosakata apa yang kira-kira menjadi jawaban. Begitu. Ya. Kira-kira apa yang menjadi jawaban? Bisa dimaklumi? Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Atau gini aja wes biar mudah. Saya minta kalian menjawab dengan ini kelompok A, ini kelompok B, sampai ke bawah. Gitu. Jadi nanti kalian tinggal punya bayangan. Nanti kan soalnya dari sini nih. Sebentar. Nah, ini nanti soalnya itu ada 5. Ini 1 2 3 4 5 ya. Sebentar saya hapus dulu. Biar nggak ganggu. Nah, ini soalnya ada 5. Ini kan gambar cuma 4 nih. Di lembar yang selanjutnya itu ada 1 gambar di atas. Nah, ini ada nomor 5 ini. Nah, gitu. Nah, ini ada QR kodenya. Kalau kalian mau buktikan nanti boleh, misalkan ini kan sudah saya share. Kalian tinggal pakai menggunakan apa namanya? Istilahnya apa sih? Screen barcode, scan barcode ya. Nanti akan diarahkan ke dalam halaman YouTube. Tapi nggak usah khawatir, kalian dengarkan di sini. Kalian saya tampilkan, kalian ingat-ingat ya. Kalian ingat-ingat betul, coba diperhatikan. Gambarnya, latihannya. Saya ingatkan. Yang kanan ini adalah kelompok A semua sampai nomor 5. Yang kiri adalah kelompok B semua sampai nomor 5. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Saya akan menampilkan suaranya. Nah, kita latihan. Tolong di-mute, ada yang terbuka ini suaranya. Oke. Saya akan tampilkan suaranya. Sebentar.
Insya Allah azan zuhur kita akhiri ya. Oh, belum saya kirim, sebentar. Baik, saya siapkan. Sebelum saya putar, masih bersama saya ya? Masih, Pak. Oke, ini dilihat. Coba nomor 1 ini dilihat, diperhatikan. Diingat-ingat. Ada gambar yang satunya seperti ini. Yang satunya seperti ini. Yang satunya seperti ini. Saya tadi bilang jilbab bukan berarti itu clue-nya loh ya. Mohon maaf, saya bukan berarti itu clue. Ini cuma percontohan saja. Ini seperti ini, nomor 1. Nomor sebelahnya yang bagian B ini. Yang nomor 2, kamera ya. Yang 2B mendengarkan musik mungkin pakai headset. Yang 3 ini ada keranjang seperti keranjangnya mall gitu, shopping lah mungkin ya. Yang ketiga ini memasak, ya kan, memasak. Lalu yang keempat ini gambarannya itu seperti menggambar, yang ini bepergian. Ya, sudah ada kan tadi bahasannya bepergian tadi, sama yang satunya ini. Yang ini komputer, yang ini TV. Nah, ya, siap ya. Saya akan share kalimatnya. Silakan kalian ikuti dengan saya akan share. Al-wahdatul ula. Bisa didengarkan? Bisa. Oke, dengarkan ya. Ad-darsul awwal. Pelajaran 1, ad-darsul awal. At-tadrib al-awwal. At-tadrib al-awwal. Istami' ila an-nas thumma da' alamat as-sahih fil murabba'il munasib. Nah, itu perintah yang tadi saya bahas. Oke, fokus. Al-awwal. Ana Anisa. أنا أحب الكتابة. أكتب قصة قصيرة وشعرا ساعتين في اليوم. قصيرة. أكتب قصة قصيرة وشعرا ساعة. أنا أحب الكتابة. Oke, saya ulangi lagi dari awal. الأول أنا أنيسة. أنا أحب الكتابة. Oke, stop. Dapat statement apa di sini? Halo? Suka buku, Pak. Kitabah. Coba dilihat kosakatanya tadi. Kitabah itu apa? Menulis. Nah, ya. Ana uhibbul kitabah. Artinya saya suka menulis, Pak. Menulis. Kita dengarkan dulu. Aktubu qissatan qasiratan wa syi'ran. Aktubu qissatan qasiratan wa syi'ran. Nah, ini saya kasih tahu ya.
aktubu qissatan qasiratan. Makanya tadi itu sudah saya jelaskan bahwa ini nomor 1 saya jadikan contoh ya. Nomor 1 saya jadikan contoh. Ana uhibbul kitabah, gitu kata Anissa tadi. Nah, kita apa? Terus ada statement kedua, ana aktubu qissatan qasiratan. Sorry, harokatnya keliru. Wa syi'ran. Nah, gini. Ini yang saya tadi bahas. Ini menggunakan masdar ana uhibbul kitabah. Saya suka menulis. Menulis yang hubungannya sama hobi, bukan kata kerja. Lalu di sini saya menulis aktubu ini menggunakan fi'il mudhari. Paham anak-anak? Sorry. Halo? Ayo ditanggapi, kalau nggak paham bilang nggak apa-apa. Ini yang kalimat atas ini dengan yang ini itu beda. Yang ini itu dia ini menggunakan kitabah yang artinya menulis. Kalau yang bawah ini aktubu, artinya sama-sama menulis, tapi yang bawah ini kata kerja. Ya, saya menulis kisotan qasirotan, ini artinya cerita pendek atau cerpen. Ini bahasa kisoh itu kisah itu ya. Qasiroh itu pendek, cerpen, wasyi'ron dan puisi. Nah, gitu. Nah, misalnya nih ya, balik ke gambar tadi. Ya, kita balik merujuk ke gambar tadi. Nih, nomor 1 saya jadikan contoh. Kira-kira yang mana jawabannya? B1. Hah? B1. Yang ini kan? Ya. Nah, karena sudah terlihat yang ini itu kiroah. Dia ini kiroah yang ini. Membaca aja. Kalau ini kita apa? Nah, begitu anak-anak. Paham ya? Maksudnya Pak Rifki ini latihan apa? Ya, paham. Ya, jadi nanti itu ada cerita seperti itu. Nanti kalian ingat-ingat kira-kira itu gambarnya yang mana. Makanya saya bilang, diingat-ingat betul. Nomor 2, clue-nya adalah ada gambar kamera. Sorry. Nomor 2, mana tadi? Ini. Nomor 2 ada gambar kamera dengan, sudah saya kirim di ini kok. Sudah saya kirim di gambarnya di grup. Nanti juga link YouTube-nya saya kirim di grup. Jadi nanti habis ini latihannya adalah kalian hanya mendengarkan, ya. Syukur-syukur ceritanya itu kalian bisa terjemahkan, ya. Minimal ada yang diterjemahkan yang kalian pahami dari cerita yang kalian dengarkan dari itu tadi. Kira-kira angan-angan maknanya ya opo? Salah gak apa-apa. Insya Allah kalian punya feeling yang mendekati dengan terjemahan yang terbenar begitu. Seperti tadi, aktubu kisotan qasiroh wa syi'ron. Nah, ini akhirnya kan kamu bisa yakin, oh aktubu, oh kitabah, oh menulis ini. Jawabannya yang ini. Begitu. Paham ya? Jadi jawabnya gini anak-anak. Saya kasih tahu cara jawabnya. Aduh, baterai saya kok tinggal nipis. Bentar. Jadi ini latihan mendengarkan. Ini kita sedang memahami teks yang terucap atau cerita yang diucapkan oleh penutur. Lalu kita tinggal mengambil kesimpulan yang mana yang kira-kira sesuai dengan jawaban di gambar. Gitu. Nih, gini caranya. Misalkan mulai nomor 1 tadi. Jawabannya nomor 1 ya. Nomor 1, misalkan contoh ditulis buku tulis, misalkan. Jawabannya adalah langsung ditulis hobinya apa. Gini. Gak usah ditulis B atau A, nggak usah. Itu tadi kan cuma sekedar saya menerangkan. Karena nomor 1 sudah jelas clue-nya mengarah ke sana. Itu misalkan tulisannya nomor 1 jawabannya adalah kitabah. Nah, lalu saya minta kalian untuk angan-angan kira-kira artinya itu apa yang diucapkan. Kalian bisa mengulang-ulangi. Setahu kalian. Nah, begitu. Ini kitabah, ini arti menulis.
Nah, nomor 2, yang dipilih apa? Lalu kira-kira artinya apa dari statement yang dia omongkan tadi itu? 3 apa? Selanjutnya sampai 5. Paham? Paham. Ya, Paham. itu. Oke. Wes gitu aja hari ini. Audionya saya akan share di grup, jadi nggak saya putar sekarang semuanya. Silakan nanti didengarkan. Boleh diulang-ulang, boleh tanya di grup, boleh tanya ke saya, boleh Pak. Artinya ini apa ya? Kok saya dengar kalimat ini gitu. Misalkan bayangkan tulisannya. Atau caranya gini, saya kasih tahu. Kalau kamu punya 2 HP, kamu bisa setel itu, lalu kamu hidupkan mic-nya di Google Translate itu, kamu sedekatkan. Jadi kamu terbantu itu. Ada suara dari HP satunya ke perangkat yang lain, boleh laptop, boleh HP, yang mendengarkan suara tadi untuk langsung diterjemahkan di Google Translate. Nah itu, biar kamu cepat pinter. Kira-kira mana nih artinya gitu. Ya ini saya bukan ngajari untuk curang, bukan, tapi itu prosesnya untuk belajar. Tak apa-apa, kamu harus tahu. Ya anak-anak, setuju ya? Boleh dilakukan cara gitu, boleh. Sharing, boleh. Oke, hari ini itu aja. Nanti saya taruh di Google Classroom. Penugasan hari ini yaitu kalian bisa mendengarkan suara yang muncul di itu. Kalian angan-angan kira-kira apa jawabannya dan apa artinya dari statement yang diutarakan oleh si pembicara. Terima kasih atas perhatiannya. Tolong tuliskan nama kalian di kolom chat yang masih aktif. Saya nggak absen yang satu-satu di sini. Saya harap yang mendengarkan suara saya berarti dia aktif. Silakan tulis nama dan absen. Saya tunggu 2 menit. Ayo tulis di chat, kolom chat. Nanti saya simpen dan saya buat absen. Khawatir yang ada di sini walaupun ada orangnya tapi nggak hadir. Oke, nama aja nggak apa-apa. Oke, Rafli. Oke. Oke. Oke, anak-anak yang sudah menulis boleh keluar atau boleh leave dari Zoom ini. Terima kasih atas perhatiannya. Latihannya insya Allah tidak sulit, hanya kalian mendengarkan suara lalu kalian merumuskan apa yang kalian dengarkan. Itu saja. Syukur-syukur kalian nanti bisa mencatat apa yang tadi saya share itu tadi. Nanti saya bagi apa yang menjadi catatan coretan saya di Zoom ini. Ya. Nanti saya upload di YouTube, misalkan bisa kalian ulas lagi apa yang saya terangkan ini. Jadi kalian terus terngiang-ngiang. Oke? Makasih semuanya. Salam sehat selalu. Salam untuk kedua orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Silakan boleh keluar.